pikiran kita. Sukha yang sebut tadi itu kaya sukha, berbahaya daripada tersemani, dan cetasika sukha, berbahaya dari pikiran kita. Badan tersemani, kita memberi makanan tiap waktu, tiap hari untuk mendapat kaya sukha, supaya bisa tahan penyakit, tidak mau dekat. Kalau salah satu orang tidak ada penyakit, tidak dari badan semani, itu termasuk orang yang berbahagia, bisa dapat kaya sukha, mendapat dari badan tersemani kita. Cetasika sukha, berbahagia dari pikiran kita. Kita bisa mendapat dari apa? Tapi sukha atau berbahagia yang dua ini kita masih mempelajari untuk badan tersemani kita itu sebagai kita cari tiap hari, tiap waktu, tiap tempat dengan cara yang sesuai, dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Pertanian, mereka cari makanan untuk tempat tanam padi. Orang mencari kebun juga cari bahan-bahan yang sesuai dengan kebun itu. Pedagang juga cari sesuai dengan tugasnya. Para biku juga cari juga itu untuk sesuai dengan hidup beliau. Itu untuk kauling kerahan, makanan untuk badan tersemani. Tiap umat manusia, tiap umat agama, walaupun mereka memeluk agama apa, mereka harus cari sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan kemampuannya. Itulah keperluan manusia. Yang penting
Memang ada 4 macam Sang Buddha beliau mengajarkan umat. Ada para biksu juga, beberapa juga yang tidak baca bahwa Patisangkhayo Niso Jiwarang Patisewami dengan bahasa Pali. Terjemahnya yang singkat, umat manusia harus cari pakai-pakaiannya sesuai dengan kemampuannya. Untuk apa? Kalau kita tinggal tempat dingin, tidak perlu selimut. Kalau kita tinggal di tempat hangat, kita juga perlu pakai pakaian yang sesuai. Para biksu juga kalau dingin juga cari kain untuk sesuai dengan sejarahnya atau penghidupan beliau. Ini yang penting tiap umat manusia dan para biksu yang kita cari tiap hari-hari itu. Yang kedua, dengan bahasa Pali bahwa Patisangkhayo Niso Pindak Patang Patisewami. Pindah patang itu bahasa Pali, tapi kalau untuk umat itu makanan. Untuk para biksu itu pindah patang, termasuk makanan juga. Tiap umat manusia yang berada di alam ini, atau di dunia ini, walaupun mereka memeluk agama apa, harus cari bahan yang disebut itu sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang kepentingan untuk manusia, untuk badan jasmani. Yang ketiga, dengan bahasa Pali bahwa Patisangkhayo Niso Sena Senang Patisewami. Sena Sena dalam bahasa kita itu rumah tinggal untuk umat-umat. Kalau para biksu kita sebut tempat tinggal ini disebut bahwa senasana atau wihara. Itu tiap umat manusia cari dan sesuai dengan mereka tempat tinggal di mana-mana. Mereka juga cari sesuai dengan pengaduannya, dengan kaya sucarita, dengan waci sucarita, dengan mano sucarita. Itu cara untuk cari pada tempat tinggalnya.
yang ketiga. Yang keempat dibaca dengan kata bahasa Bali bahwa patisangkha yoniso gilana patiyah Pesacca itu obat-obatan. Ya, itu juga untuk umat manusia, termasuk para biku juga, lumpur ke kota Penang juga. Jadi obat-obatan untuk menyembuhkan badan jasmani yang sakit. Tapi bukan hanya lumpur saja. Sampai di situ memang tiap orang, bukan hanya orang Penang, orang Thai, orang Indonesia atau orang yang disebut manusia. Tapi bukan hanya tempat itu saja, memang tiap negara, tiap tempat termasuk makhluk dan binatang juga, mereka juga cari sesuai dengan hidup mereka. Itu keperluan manusia dan makhluk yang lain atau satwa yang lain. Karena keperluan ini kita untuk badan jasmani kita, supaya di mana badan jasmani bisa bebas dari penyakit, atau walaupun memang ada tapi hanya sedikit, bisa menyembuhkan dengan sejarah yang lain. Nah, inilah untuk kaya suka berbahagia dari badan jasmani kita yang kita pelajari tiap waktu, tiap saat, tiap umat manusia. Yang satu. Yang kedua, kita ingin mendapat cetasika sukha itu berbahagia untuk pikiran kita. Gimana cara untuk cari berbahagia untuk pikiran kita? Memang tiap manusia, tiap umat, tiap agama, mereka juga cari bahagia untuk pikiran. Dalam agama Buddha, beliau mengajarkan untuk umat Buddha kita untuk mempelajari cetasika sukha itu dengan cara meditasi. Kalau begitu beliau mengajak umat Buddha bahwa kita harus latihan meditasi. Cara latihan meditasi gimana? Kita sudah praktek yang tadi itu termasuk cara untuk latihan meditasi untuk mendapat
cetasika sukha, berbahagia untuk pikiran kita. Inilah yang umat manusia. Tapi Sang Buddha beliau mengajarkan untuk umat Buddha atau umat manusia itu supaya mereka bisa mendapat sukha yang berdua, disebut kaya sukha dan cetasika sukha dengan bahasa Pali yang uraikan itu. Kalau begitu kita semua datang di wihara kita untuk latihan meditasi kali ini, kita untuk menambah kebaikan atau tambah paraminya atau tambah karma yang baik, supaya kita bisa menambah karma yang baik, jadi manusia yang baik, jadi orang yang baik, supaya kita untuk potong jalan penghidupan kita. Cara untuk potong penghidupan kita atau kelahiran manusia itu dengan sesuai dengan caranya. Sang Buddha beliau mengajarkan umat Buddha dengan secara meditasi. Untuk cara meditasi itu seperti kita sudah praktik tadi itu mudah. Yang bilang mudah itu gimana? Kita mempunyai badan semani dan pikiran dan masih hidup, masih mempunyai bernafas masuk dan keluar. Inilah kita mempunyai alat-alat untuk perbuatan karma baik dengan sejarah meditasi. Sudah lengkap, sudah ada tiap orang, tiap umat manusia. Tinggal hanya kita praktik saja, di mana boleh, di wihara, di rumah, atau di kantor, atau di tempat lain-lain juga boleh. Tiap waktu dengan kata bahasa beliau akaliko, tidak tentu mengenai tempatnya, waktunya. Di rumah juga boleh, di kantor juga boleh. Waktunya pagi, siang, sore, malam juga boleh. Inilah kita harus mengerti cara untuk praktek, untuk latihan meditasi yang kita pelajari. Ya, inilah yang kita praktik tadi itu sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dia mengajarkan umat Buddha kita. Ya, kalau begitu kita mempunyai wihara untuk menambah karma baik, untuk praktek melalui badan semani, ucapan dan pikiran kita, untuk menambah
paraminya yang kita praktikkan gitu. Kalau begitu kita harus rajin, karena kita bangun wihara untuk jadi tempat untuk latihan meditasi atau untuk menambah karma yang baik. Tapi bukan hanya di wihara, di tempat lain juga boleh. Tapi kali ini kita ada tempat yang khusus, kita harus pakai tempat yang kita bangun supaya ada hasilnya untuk wihara dan untuk kita pribadi. Inilah cara untuk menambah karma kita masing-masing. Semoga karma yang kita lakukan tadi melalui badan semadi, ucapan dan pikiran, semoga kita mendapat karma yang baik.